Halo teman-teman, mengapa akhir-akhir ini pemerintahan Prabowo getol di dalam memberantas korupsi? Untuk itu, tonton video ini sampai akhir agar semakin mengerti. Pertama, mari kita lihat pidato dari Bapak Presiden pada tanggal 13 Maret 2025. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Lalu, seperti apa contoh-contoh korupsi? Nah, contoh-contoh korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Penggelapan uang atau surat berharga. 2. Pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. 3. Suap menyuap. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Gratifikasi. Korupsi ini lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kenapa? Mari kita bandingkan korupsi dengan kasus pembunuhan. Ya, meskipun di sini saya tidak mendukung pembunuhan. Kita coba membandingkan dari segi kerugian. Kalau kasus pembunuhan, yang dirugikan adalah keluarga yang kehilangan atau ya kerabat dari korban. Tapi kalau kasus korupsi, yang merasakan kerugian adalah orang banyak. Bisa suatu daerah seperti desa, bisa kabupaten, provinsi, bahkan satu negara bisa mengalami kerugian. Dampak korupsi tersebut sangat luas, mencakup beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korupsi mengurangi efisiensi anggaran negara, alias negara jadi boros. Banyak dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah masuk ke kantong para koruptor. Hal ini menghambat pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 2. Korupsi meningkatkan kemiskinan. Saya kasih contoh saja biar kita mudah memahaminya. Kita lihat kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara hampir 1 kuadriliun atau lebih tepatnya 968,5 triliun. Nah, jika dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur atau digunakan untuk membangun industri padat karya, maka bisa menyerap ribuan tenaga kerja, sehingga pengangguran di Indonesia menurun dan rakyat bisa bekerja sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Berhubung uang tersebut dikorupsi, akhirnya yang menikmati ya segelintir elit di PT Pertamina, dan tidak dapat digunakan untuk proyek-proyek produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Akhirnya pengangguran di Indonesia pun tinggi dan masyarakat jatuh miskin sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Makanya tidak heran jika angka stunting di Indonesia cukup tinggi. Bahkan menurut situs Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Selain menyebabkan stunting karena ketidakmampuan mencukupi gizi,
Kemiskinan yang dikarenakan efek korupsi ini juga meningkatkan angka kriminalitas. Karena banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari kerja, tak sedikit masyarakat yang mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhannya, yakni dengan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Sebelum lanjut, mari bantu Kowizon Channel dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Lanjut nomor 3, dampak korupsi yaitu mengakibatkan investasi menurun, baik investasi lokal atau investasi asing. Para pengusaha, khususnya investor, cenderung berinvestasi pada negara yang tingkat korupsinya rendah, misal Singapura, China, dan lain-lain. Karena seringkali investasi di negara korup, misal seperti Indonesia, mengakibatkan biaya produksi tinggi. Hal ini karena tingginya suap dan pungli. Seperti yang viral akhir-akhir ini, banyak ormas minta THR. Padahal para pengusaha tersebut sudah membayar pajak ke Indonesia. Masih saja dibebani oleh pungli dari ormas-ormas tersebut. Hal ini membuat investor mikir-mikir kalau investasi di Indonesia. Investor juga memilih negara dengan tingkat korupsi yang rendah karena kualitas sarana dan prasarana lebih baik, misal transportasi darat, yakni berupa jalan atau jalan tol. Kita tahu kualitas jalan di Indonesia sangat tertinggal atau bisa dibilang buruk. Kita juga tahu penyebabnya yaitu korupsi, seperti yang viral baru-baru ini, yakni tol Muhammad bin Zayed atau MBZ. Korupsi tol MBZ selain membuat rugi negara 510 miliar, juga membuat kualitas jalan tol itu sangat jelek dan bergelombang. Bahkan kendaraan berat seperti truk trailer tidak dapat melewati tol itu. Hal ini membuat biaya logistik semakin mahal, sehingga biaya produksi pun mahal. Akhirnya membuat investor ogah investasi di Indonesia. Dampak dari korupsi yang nomor 4 yaitu meningkatnya ketimpangan pendapatan. Kita tahu bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, yaitu para pejabat yang korup semakin kaya dan hidupnya bermewah-mewah, sedangkan rakyat semakin miskin dan terhimpit karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan digunakan untuk menyejahterakan rakyat justru dikorupsi oleh para koruptor tersebut. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Dampak korupsi nomor 5 yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Kita tahu bahwa korupsi tersebut berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dan gak heran kenapa tagar kabur aja dulu menjadi viral akhir-akhir ini. Hal ini karena susahnya untuk hidup layak di Indonesia dengan gaji UMR. Makanya banyak anak muda yang milih kerja di luar negeri seperti Jepang, Korea, Australia, bahkan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa. Karena dengan bekerja di luar negeri seperti negara-negara tersebut lebih menjamin kehidupan yang layak. Dan generasi Indonesia yang berprestasi, yang berjumlah ribuan orang itu juga banyak yang pindah ke Singapura karena kehidupan di sana lebih layak daripada di Indonesia.
negara-negara tersebut juga rendah kasus korupsinya. Dampak korupsi yang keenam yaitu menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya penegak hukum dan mudahnya untuk menyuap para penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung lemah, apalagi kalau berurusan dengan orang yang berpangkat atau orang kaya. Dampak korupsi yang nomor 7 yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Karena tindakan korupsi, akhirnya suatu barang atau jasa dibuat di bawah standar, yang akhirnya masyarakat yang dirugikan. Contoh saja, jalan yang mudah rusak akibat anggaran yang dikorupsi. Selain merugikan rakyat dari sisi ekonomi, hal ini juga membahayakan keselamatan, seperti kasus pengguna motor yang menghindari lubang di jalan yang berujung kecelakaan. Dampak korupsi nomor 8 yaitu menyebabkan pendapatan negara sektor pajak ke kas negara menurun. Hal ini bisa terjadi ketika suatu perusahaan membayar ke petugas pajak, malah uangnya dimasukkan ke kantong pribadi. Atau seperti kasus gratifikasi Rafael Alun yang merugikan negara senilai 40,5 miliar rupiah. Melihat pada masa Prabowo ini, korupsi diberantas habis-habisan, mulai dari korupsi dana desa dan korupsi yang lain, seperti gambar ini. Bahkan sampai korupsi Pertamina yang diperkirakan merugikan negara sekitar 1 kuadriliun. Jika tindakan ini terus dilakukan, cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai negara maju di tahun 2045 bisa tercapai. Bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan saya kali ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini.